Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Nur Fauzan, kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah simulasi sistem microcontroller menggunakan software Proteus dan CX Programmer. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memahami cara kerja input, proses, dan output pada sistem microcontroller serta memahami hubungan antara pemrograman ladder diagram dengan hasil tampilan pada perangkat output. Di sini saya sembari menjalankan simulasinya. Ada di sini Proteus dan juga LD Micro. Pada Proteus terlihat beberapa komponen utama, yaitu microcontroller atau PLC sebagai pusat pengendali sistem, dua buah 7 segmen yang digunakan sebagai output tampilan angka, 3 tombol darurat, tombol atau saklar input, 4 driver atau IC pendukung untuk menghubungkan microcontroller dengan 7 segmen, jalur pengkabelan yang menghubungkan semua komponen. 7 segmen pada awal dimulai, simulasi menampilkan angka 0 dan 0. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berada pada kondisi awal atau reset. Selanjutnya menampilkan software CX Programmer yang berisi ladder diagram. Ladder diagram adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan pada PLC. Bentuknya menyerupai rangkaian listrik sehingga lebih mudah dipahami. Pada ladder diagram terlihat beberapa kontak input dan coil output. Program tersebut dibuat untuk mengatur perubahan angka pada 7 segmen. Cara kerja program secara umum adalah: 1. Saat input aktif atau tombol ditekan, maka microcontroller akan memproses sinyal. 2. Setelah diproses, output akan berubah. Output tersebut dikirim ke 7 segmen sehingga angka pada display ikut berubah. Di dalam ladder diagram juga terlihat penggunaan counter atau pencacah. Counter berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa atau jumlah penekanan tombol. Ketika nilai counter bertambah, maka angka yang tampil pada 7 segmen juga berubah. Pada bagian simulasi terlihat angka pada 7 segmen berubah dari 0 menjadi angka lain. Hal ini menunjukkan bahwa program berhasil mengontrol output sesuai logika yang dibuat. 7 segmen bekerja dengan cara mengaktifkan kombinasi LED tertentu sehingga membentuk angka. Contohnya, jika beberapa segmen tertentu menyala, maka akan membentuk angka 0. Kombinasi segmen yang berbeda akan membentuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Selain itu, simulasi ini juga menunjukkan sinkronasi antara software pemrograman dan hasil output pada rangkaian virtual di Proteus. Berikut fungsi dari masing-masing komponen pada simulasi, yaitu 1. Ada microcontroller atau PLC. Di sini berfungsi sebagai otak sistem yang menerima input, memproses data, lalu mengirimkan sinyal ke output. Yang kedua yaitu 7 segmen, berfungsi sebagai media tampilan angka hasil proses dari microcontroller. 3 tombol atau switch digunakan sebagai input untuk memberikan perintah kepada sistem. Yang keempat yaitu driver atau IC pendukung, berfungsi membantu pengiriman sinyal dari microcontroller ke 7 segmen agar tampilan dapat bekerja dengan benar. Yang kelima yaitu ladder diagram, berfungsi sebagai program logika kontrol yang menentukan bagaimana sistem kerja. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem secara keseluruhan. Secara keseluruhan, sistem bekerja dengan urutan berikut. 1. Input diberikan melalui tombol atau saklar. Yang kedua, sinyal input dibaca oleh microcontroller. Yang ketiga, program ladder diagram memproses kondisi input. Yang keempat, counter menghitung sesuai logika program. Yang kelima, output dikirim ke 7 segmen. Yang keenam, 7 segmen menampilkan angka hasil proses. Proses ini berlangsung terus-menerus selama simulasi berjalan. Kesimpulan, berarti dari simulasi ini dapat dipahami bahwa microcontroller mampu mengontrol output berdasarkan program yang dibuat. Ladder diagram mempermudah pembuatan logika kontrol. 7 segmen dapat digunakan sebagai tampilan angka hasil proses counter. Yang terakhir, Proteus dan CX Programmer sangat membantu dalam melakukan
simulasi sebelum diterapkan pada perangkat nyata. Simulasi seperti ini penting dipelajari karena banyak digunakan pada sistem otomatis, industri, sistem penghitung, display, digital, dan kontrol elektronik lainnya. Mungkin itu saja. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan secara penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.